Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Bayu hadir? Oke, apa semuanya hadir, Nak? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba semuanya berdiri. Ya. Nah, coba yang belum rapi silahkan dirapikan. Bajunya dirapikan dulu. Sudah? Sudah. Apa kursinya juga? Silahkan dirapikan. Oke. Sudah ya? Sudah. Anak-anak sekalian, Ibu ingin tanya, sudah belum baca cerpen yang Ibu berikan kemarin? Sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan akan membahas kembali tentang membaca nyaring dengan menggunakan intonasi dan lafal yang tepat. Nah, Ibu ingin bertanya ya, siapa yang sudah sarapan pagi tadi? Abi? Oh iya, apa kira-kira menunya pagi tadi anak-anak? Ada nasi goreng, ada roti, iya, ya nak. Nah, kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa kita harus makan makanan sehat dan bergizi? Iya betul Dila, supaya tidak terkena penyakit, ya nak ya. Kemudian juga kita harus membeli makanan atau jajan itu jangan sembarangan, ya nak ya. Ingat, harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Baiklah anak-anak, Ibu harapkan setelah kita belajar hari ini, Ibu harap kalian bisa membaca nyaring dengan intonasi dan lafal yang tepat dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar ya. Oke, sekarang anak-anak semua buka buku bahasa Indonesianya halaman 50 ya. Di sana ada materi tentang membaca nyaring ya. Oke, ada yang tahu apa itu membaca nyaring? Iya Dilan, apa Dilan? Membaca nyaring? Iya betul. Membaca nyaring adalah menyampaikan suatu bacaan secara jelas kepada orang lain. Betul sekali ya. Nah, ada lagi cara membaca nyaring. Siapa yang tahu? Abi apa Bi? Pertama apa? Membaca suaranya harus nyaring. Yang kedua, iya ada intonasi. Kemudian apa lagi? Bayu, penghafalannya jelas. Betul sekali ya. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak ya, seperti yang telah disebut oleh Bayu, Adi, Dilan tadi ya. Nah, ada namanya cara membaca nyaring. Nah, yang pertama suara harus nyaring. Kemudian membaca kita harus lancar. Kemudian yang ketiga adalah penghafalan kita harus jelas. Dan yang keempat, intonasi kita harus tepat ya. Apalagi kemudian ada nomor 5, tanda bacanya harus sesuai titik komanya ya. Nah, kemudian ada 6, sikap yang baik. Tidak boleh kalau sudah membaca nanti tidak boleh seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian ada
ceritanya atau cerpennya membahas tentang apa ya, mencerita tentang apa ya, apa tentang seorang yang baik seperti itu ya. Kita harus memahami ya nak. Nah, baiklah anak-anak, sebelum nanti ibu akan membaca sebuah cerpen ya yang berjudul Turutilah Kata Orang Tuamu dengan lafal dan intonasi yang jelas. Ibu akan memberikan cerpen kepada anak-anak sekalian ya. Ini ya. Nah, oke, silakan ya, ambil. Ya, tuh. Ya, sudah semua ya mendapat teks cerpennya ya nak ya. Oke, silakan diperhatikan dan disimak ya nak. Cerpen anak, judul Turutilah Kata Orang Tuamu. Lili masih saja cemberut dari kemarin. Lili cemberut karena tidak dibelikan kue stroberi di toko kue dekat rumahnya. Sudahlah nak, kan kamu tidak menyukai kue yang rasanya asam campur manis seperti itu, ucap mama tiba-tiba dari belakang. Tapi kan ucap Lili. Sudahlah ya, karena hari ini mama masak nasi goreng kesukaanmu. Baiklah, ucap Lili, tetapi tetap saja dengan wajah cemberut. Di meja makan, Lili masih saja cemberut, padahal ada nasi goreng kesukaannya di sana. Ada juga di sana ibunya, ada ayahnya, ya. Ayah Lili yang melihatnya langsung berbicara. Sudahlah, kenapa dari kemarin kamu cemberut terus Lili? Lili pun menjawab, karena tidak diberikan kue stroberi di toko kue. Sudahlah Lili, kamu pasti tak suka kue itu karena rasanya asam campur manis, ucap ayah Lili lagi. Tapi aku mau kue itu, ucap Lili lagi lalu meninggalkan meja makannya dan pergi ke kamar. Padahal masih banyak nasi goreng tersisa di piringnya. Tiba-tiba mamanya Lili menemui Lili di kamar dan berbicara. Baiklah Lili, mama membelikan kue stroberi itu, tapi dengan satu syarat ya. Apa itu? Tanya Lili. Kamu harus menghabiskannya. Oke, ucap Lili sambil mengedipkan mata. Sesudah membeli kue stroberi, Mama Lili dan Lili pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Lili langsung melahap kue stroberi itu. Baru setengah kue, Lili makan, tapi ia sudah berhenti. Padahal ukurannya tidak besar. Mama Lili melihatnya langsung berkata, ingat syaratnya. Lili diam dan berkata, Ma, ini terlalu manis dan asam. Nah, kan sudah Mama bilang. Lili cemberut dan minta maaf. Maka kue yang setengah dimakan Lili itu dimakan mamanya Lili karena mubazir bila dibuang. Baiklah anak-anak, ibu tadi sudah membaca naskah cerpen anak yang berjudul Turutilah Kata Orang Tuamu dengan intonasi dan lafal yang jelas. Nah, kalian sudah simak ya tadi ya? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah simak ya. Nah, sekarang anak-anak, ibu beri dua kelompok ya. Dua kelompok. Yang pertama dengarkan ya. Kelompok pertama, Abi, Dila, Sasa, Bayu, Sinta, Tian, Pandra. Kelompok pertama, silakan duduk di tempat kelompoknya. Oke, sudah ya. Yang kedua, kelompok dua, Abdi, Dilan, Bima, Rara, Riko, Sasa, Tata. Oke, silakan duduk di tempatnya. Oke, sudah ya? Masih ada ya? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, di mana kelompoknya tadi disebutkan ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ibu akan melihat kalian membaca nyaring seperti yang ibu contohkan tadi, ya.
secara berurutan. Nanti Ibu ambil nilainya. Paham ya? Oke, sudah ya. Kelompok 1 siapa dulu? Abi? Ya, Abi. Silakan Abi dibaca, Abi. Iya. Oke, terima kasih Abi. Selanjutnya, Dila. Oke. Ya, terima kasih Dila. Ya, alhamdulillah ya, semua telah membaca cerpen anak yang berjudul Turusilah Kata Orang Tuamu secara bergantian ya. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang belum paham tentang teks cerpen tadi? Tentang cara membaca cerpen tadi juga? Ada yang kurang paham? Iya, apa? Siapa nak namanya? Oh ya, Bayu ya. Oh ya, Bayu. Bayu apa, Bayu? Oke, penghafalannya Bayu ya. Kita harus menghafal. Maksudnya gini, penghafalan jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas Bayu ya. Jangan secara diam bacanya cuma hanya sekedar baca. Tidak boleh. Penghafalannya itu harus jelas. Saya ya, atau Lili makan. Begitu ya. Nah, jadi kalau bacanya jelas nanti bisa disebut dengan membaca nyaring ya. Betul ya? Oke. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya ya, telah semangat belajar hari ini ya anak ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membaca nyaring. Membaca nyaring itu yaitu apa? Oh iya, ada yang ingin menyampaikan. Iya, silakan siapa namanya? Sasa. Iya, Sasa. Ya, Sasa, silakan Sasa. Ya, membaca nyaring itu menyampaikan sesuatu bacaan dengan jelas kepada orang lain. Iya, kemudian sama-sama ya kita simpulkan. Nah, cara membaca nyaring itu yang pertama ada suara kita harus nyaring, kemudian membaca kita harus lancar, kemudian pelafalan jelas, intonasinya tepat, apalagi nak? Tanda baca sesuai, kemudian sikap yang baik, dan memberikan ekspresi, dan yang terakhir adalah memahami isi bacaan. Oke, sampai di sini ada yang masih kurang paham? Paham semua? Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas halaman 53. Ayo silakan Ibu ke halaman 53. Iya, Ibu akan memberikan tugas membaca teks ya. Membaca sebuah teks dengan nyaring. Silakan berlatih di rumah ya. Besok pas waktu kita masuk akan Ibu persilahkan satu persatu membaca teks yang Ibu tugaskan. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang membaca intensif. Ya nak ya? Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.